wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Muhammad Raka Atalo. Saya Melani. saya Linggaresna Alfiandra. Saya Widya Purnamasari. Saya Cahaya. Saya Adrian Tauro. Di sini kami akan membacakan 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional mengenai gangguan pada paru-paru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adrian Tauro. Nama saya Muhammad Raka Atalo. Di sini kami akan membacakan abstrak dari jurnal yang berjudul Asuhan Keperawatan Tumor Paru dengan masalah kebersihan jalan napas tidak efektif. Latar belakang. Kasus kanker paru di Indonesia pada tahun 2020 berada di urutan ketiga dengan jumlah 34.783 kasus, yang dimana 8,8% dari total kasus masalah yang dapat terjadi pada pasien tumor paru adalah kebersihan jalan nafas tidak efektif karena suplai oksigen atau O2 ke otak dan jaringan terhambat. Selanjutnya metode. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yaitu pasien tumor paru seperti Tuan N dengan gangguan kebutuhan dasar oksigenisasi, kebersihan jalan nafas tidak efektif di ruang Edelweiss atas Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, Kota Tegal. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam karya ilmiah ini melalui wawancara, pengamatan, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi. Selanjutnya hasil yang akan dibacakan oleh rekan saya. Hasil menunjukkan terdapat perkembangan kondisi pasien sebelum dan sesudah implementasi, ditandai dengan frekuensi pernapasan 20 kali per menit. Sesak napas berkurang dan dahak berkurang. Kesimpulan dari studi kasus ini yaitu masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif dapat terselesaikan. Itulah tadi pembacaan abstrak jurnal dari kami. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Cahaya dan rekan saya Linggaresna Alfiandra. Di sini kami akan membacakan jurnal yang berjudul Implementasi Keperawatan Tuberkulosis Paru dengan Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif dan Nutrisi Tidak Seimbang, kurang dari kebutuhan tubuh, yang dibuat oleh Muhammad Rofi'i, Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. Baiklah, untuk abstraknya akan dibacakan oleh Lingga. Abstrak, pendahuluan, implementasi keperawatan terkadang tidak sesuai dengan standar intervensi keperawatan. Hal ini perlu dibuktikan secara ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi keperawatan yang dilakukan perawat pada pasien tuberkulosis paru dengan bersihan jalan nafas tidak efektif dan nutrisi tidak seimbang, kurang dari kebutuhan tubuh. Metode penelitian ini adalah desain kuantitatif dengan pendekatan deskriptif observasional, data diambil melalui observasi lembar, dokumentasi implementasi keperawatan. Variabel penelitian adalah implementasi keperawatan pada pasien TB paru. Teknik sampling adalah purposive sampling selama 2 bulan. Hasil implementasi yang banyak dilakukan perawat pada diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif adalah memberi oksigen 58,1% dan urutan kedua adalah mengajukan buang dahak nikot 10,5%. Implementasi keperawatan terbanyak pada diagnosis nutrisi tidak seimbang, kurang dari kebutuhan tubuh adalah mengedukasi diet 85,7% dan terkecil adalah menganjurkan makan tidak pedas 1,2%. Kesimpulan, implementasi yang banyak dilakukan perawat untuk mengatasi diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif adalah memberi oksigen pada pasien, sedangkan implementasi yang banyak dilakukan perawat dalam mengatasi diagnosis nutrisi tidak seimbang, kurang dari kebutuhan tubuh adalah mengedukasi diet pasien. Intervensi yang dilakukan perawat adalah aktivitas dari intervensi, bukan intervensi keperawatan. Perawat perlu meningkatkan keterampilan melakukan implementasi sesuai dengan standar. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal itu tadi. Kesimpulan dan sarannya yaitu implementasi yang banyak dilakukan perawat untuk mengatasi diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif adalah memberi oksigen pada pasien. Selebihnya, mereka melakukan tindakan pada pasien yaitu menganjurkan buang dahak nikot, menganjurkan minum hangat, memberikan posisi semi flower, memotivasi memakai masker, mengajarkan etika batuk,
dan lain-lain. Implementasi yang banyak dilakukan perawat dalam mengatasi diagnosis nutrisi tidak seimbang, kurang dari kebutuhan tubuh adalah mengedukasi dietitian, dan lainnya adalah mengecek gula darah sewaktu, memotivasi makan sedikit tapi sering, dan menganjurkan makan yang tidak pedas. Intervensi yang dilakukan perawat adalah aktivitas dari intervensi, bukan intervensi keperawatan. Rekomendasi dalam penelitian adalah perawat untuk lebih meningkatkan keterampilan untuk melakukan implementasi sesuai NIS atau psiki. Pengetahuan perawat tentang intervensi keperawatan pada pasien TBC perlu ditingkatkan. Intervensi yang tepat akan menentukan kebersihan perawatan pada pasien. Di Indonesia juga diharapkan bahwa perawat mempunyai kemampuan yang baik untuk menangani pasien TBC. Baiklah, sekian pembacaan dari jurnal dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal internasional mengenai self-care style of painting patient with chronic obstructive pulmonary disease at Mixed Method Case Study. Background: in people affected by chronic obstructive pulmonary disease, self-care is crucial for improving quality of life, decreasing sympathy burden, and reducing healthcare-related costs. Unlike under chronic condition, little is known about the focus the influence different self-care styles in COPD painting. Objective: to explore the factor that could influence the self-style of painting with COPD. Method: Mixed Method Case Study designed with as qualitative and qualitative that were collected at the same stage in a proper 5 simple of painting with COPD through questionnaires, interview, and focus group. Data were analyzed separately and the interrogate to compare the case. Result: 37 patients with COPD were recruited from a outpatient clinic, pulmonary rehabilitation unit, and online in a patient support group. On average, participants recorded below the level of adequacy in healthcare. Self-care maintenance will influenced by patient age, education level, and economic status. Most participants reported performing self-care behavior, while some did not because they found it difficult or because they did not recognize their importance. When the quantitative and qualitative data of patients with higher and lower levels of self-care integrated for different styles of self-care were identified according to COPD severity, physical distress, and level of self-efficacy. Proactive, inactive, reactive, and hyperactive. Consultation, personal, clinic, physiological, and social factors not only influence the level of self-care performance by COPD patients, but also contribute to the understanding of different self-care styles. This knowledge could support healthcare professionals in tailoring educational interventions. Tadi pembacaan jurnal, 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional mengenai gangguan pada mata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.